Shalom, saat ini saya akan membahas tentang sejarah gereja mula-mula dan gereja-gereja pada masa Paulus. Sebelum saya membahas gereja pada masa Paulus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sejarah gereja mula-mula. Yang kita tahu, banyak hal-hal yang terjadi pada sejarah gereja pada abad pertama. Sebelum itu, awal mulanya gereja berdiri bisa kita lihat pada Alkitab, bahwa Tuhan Yesus mengemukakan pada Matius 16 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan jaminan tersebut sudah diberikan kepada gereja, bahwa jaminan ini memang sudah terbukti kebenarannya pada masa sejarah gereja itu. Banyak hal-hal yang terjadi pada gereja abad pertama. Jika kita lihat secara sederhana, kemungkinan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Gereja pada abad pertama didirikan banyak mengalami tantangan, yaitu satu, adanya ajaran sesat yang menyusup ke gereja, penolakan yang terjadi pada agama-agama lain. 3, perpecahan pada gereja masing-masing. 4, adanya tekanan dan juga penganiayaan dari politik dan juga dari negara. Namun pada masa Tuhan mendirikan gereja itu, banyak mengalami tantangan dan tantangan pada setiap gereja. Akan tetapi Tuhan selalu memelihara gereja itu, sehingga gereja itu bukan hanya bertahan saja, melainkan semakin berkembang, semakin pesat. Kemudian sejarah gereja pada abad ke-21 telah meneruskan perjuangan gereja yang telah dimulai sangat baik di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Sehingga dalam hal ini diperlukan dalam meneruskan atau melanjutkan sejarah gereja sampai pada generasi berikutnya, yaitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kita dipakai Tuhan menjadi mata rantai penerus pekerja Tuhan melalui gerejanya, dan bukan menjadi pemutus rantai sejarah gereja. Pada abad yang pertama, yaitu pada zaman rasul-rasul atau apostolik age, dari sinilah dimulai hari Pentakosta atau disebut setelah kenaikan Yesus, dan sampai pada kematian rasul terakhir, yaitu Rasul Yohanes, kira-kira tahun 30 sampai 100 Masehi, dan kurang lebih 70 tahun periode apostolik ini sudah berlangsung. Tempat berlangsungnya adalah di tanah Palestina, dan secara berlangsung meluas ke daerah Syria, Minor, Yunani, dan Italia, dengan gereja yang berpusat yang di kota Yerusalem, Antioquia, dan Roma. Sehingga perkembangan gereja ini terjadi karena Rasul Petrus yang mewakili perjuangan oleh para rasul lainnya. Rasul Petrus banyak mempertobatkan orang Yahudi, dan Rasul Paulus yang mempertobatkan orang non-Yahudi. Kemudian rasul-rasul lainnya juga turut berbagi dalam memberitakan Injil sampai ke ujung bumi atau ujung dunia. Namun di tengah-tengah perkembangan gereja mula-mula ini, ada beberapa hal yang disayangkan, yaitu terjadinya suatu perpecahan di dalam gereja di Korintus. Munculnya golongan-golongan di antara jemaat yang mengakibatkan orang mengagung-agungkan orang-orang yang memberitakan Injil dan yang melayani di gereja itu. Selain daripada itu juga, ada ajaran sesat yang selalu menyusup ke gereja-gereja. Paulus dan Yohanes merupakan rasul yang sangat jelas berjuang mati-matian melawan ajaran sesat tersebut. Hal ini juga Paulus mencatat hal di dalam suratnya kepada jemaat Galatia, sebab pada waktu itu jemaat Galatia lah yang mencampur adukan Injil Yesus Kristus dengan tradisi orang-orang Yahudi. Kemudian Rasul Yohanes juga berperang melawan ajaran-ajaran Gnostik yang mulai muncul pada abad pertama. Selain itu, adanya gereja yang mengalami penolakan-penolakan ini sudah terjadi pada zaman itu juga. Dan yang paling berpengaruhnya terhadap gereja
adanya suatu tantangan, tekanan, dan penganiayaan daripada politik. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia memberitakan firman kepada murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, Yesus berjanji akan melengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksinya bukan hanya di Yerusalem tetapi juga sampai pada ujung-ujung bumi yang ada pada Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kemudian janji itu digenapi Yesus dan perintah-perintah itu ditaati oleh murid-muridnya. Kemudian saya akan menjelaskan gereja-gereja pada masa Paulus. Sejarah kekristenan selama keberadaan para rasul sampai matinya Rasul Yohanes sekitar tahun 100 pada tahun 29-50 hari sejak kebangkitan Yesus dan 10 hari sejak kenaikan ke surga di Yerusalem, pengikut Yesus berkumpul dan berdoa. Patah semangat karena pemimpin mereka, Sang Juru Selamat telah disalibkan. Bagi kelompok ini yang berabad-abad merindukan Mesias membebaskan mangsa-mangsanya dari penjajah, kematian Yesus merupakan suatu pukulan yang mematikan bagi mereka. Saat itu orang Yahudi di Yerusalem telah merayakan turun hukumnya Taurat yang diterima oleh Musa. Mereka juga merayakan panen raya. Hari itu juga disebut hari Pentakoste, lahirnya gereja serta sejarah kekristenan. Ditandai suara keras dari langit seperti deru angin Roh Kudus tercurah dan tampak bagaikan potongan lidah yang bertebaran seperti nyala api, menghinggapi semua pengikut Roh Kudus, memulihkan semangat dan menginspirasikan pengikut untuk melanjutkan karya Yesus mewartakan kabar baik tentang keselamatan. Orang Yahudi yang berduyung-duyung datang dan tertarik dengan suara keras. Secara ajaib mendengar pengikut Yesus mewartakan dirinya bertobat, jemaat Kristen paling mula langsung berbeda dengan masyarakat sekitarnya, yaitu mereka menjaga kesucian roh melawan keinginan raga dan menghindari kematian raga untuk hiburan duniawi. 2. Humanisme, yaitu memperhatikan miskin dan lemah, menunjukkan kasih sesama, dermawan dan persaudaraan, tidak memandang miskin, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Di bawah pimpinan Yakobus, komunitas Yahudi Kristen ini berkembang sangat pesat di Yerusalem. Pengajaran militan yang terinspirasi dari Roh Kudus serta gaya jemaat awal yang tampil berbeda dengan nilai zaman saat ini membuat gerakan ini cepat memperoleh simpati kelompok tersebut Yahudi, yaitu bahwa miskin dan lemah, budak dan hamba. Telah banyak orang Yahudi yang bertobat dan mengikuti Yesus. Mengherankan Sanhedrin, Dewan Petinggi Yahudi di Yerusalem yang merasa sudah menyalibkan Yesus Kristus. Kelompok orang Yahudi yang bertobat menjadi pengikut Yesus atau Yahudi dan diejek sebagai lawan Nazarenes. Seiring perkembangan pesat orang Yahudi pada tahun 35, Stefanus, seorang diakon, dituduh murtad terhadap pengajaran Musa dan Allah, dirajam batu sampai mati. Stefanus memohon kepada Allah agar mengampuni para pembunuhnya. Sejak kematian Stefanus berguna untuk menghindari penindasan, para rasul dan pengikut Yesus mulai menyebar keluar dari Yudea. Pada tahun 36, Paulus menurut Lukas hadir saat penghukuman Stefanus dan merupakan tokoh utama penindasan jemaat. Memperoleh penampakan Yesus saat dalam ke Damaskus ke Suriah di usia 34, Paulus bertobat. Tentang kejadian dirinya hadir saat pembunuhan Stefanus, Paulus membantah hadirnya, bahkan tak pernah ke Yerusalem sebelum pertobatannya. Dalam surat Galatia 1 ayat 11-20
Dirinya diimplisit mengakui menindas orang Yahudi Kristen di Suria. Paulus yang kelak yang berpengaruh terhadap jemaat gereja menulis ke-13 dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Teolog di abad 19 sampai 20 berpendapat bahwa Yesus tidak menerapkan teolog dan dogma kekristenan seperti sekarang ini, melainkan Paulus yang melakukan dengan menuliskan iman Kristen diletakkan pada kematian dan kebangkitan Yesus. Pernyataan Paulus tentang dirinya, orang Yahudi yang berasal dari suku Benjamin, golongan Farisi, menindas pengikut Yesus sebelum bertobat. Paulus sangat patuh pada hukum Taurat, tapi pengumumannya mematuhi hukum akhirnya membawa pencerahan. Upaya apapun mengikuti hukum Taurat tak akan pernah mencukupi untuk beroleh keselamatan, hanya percaya menerima karunia pengampunan Allah. Tahun 38, Paulus pergi mengajar Syria dan Sisilia pada Galatia 2:1 ayat 1. Tahun 41, Maria ibu Yesus meninggal dalam perawakan Yohanes. Rasul Bartolomeus dan Maria adik Rasul Filipus melakukan penginjilan ke Armenia. Rasul Thomas melakukan penginjilan ke India. Rasul Matius pengungut cukai melakukan penginjilan di Ethiopia atau Afrika. Rasul Andres melakukan penginjilan ke Kiev atau Eropa Timur. Pada tahun 43, Paulus diundang Barnabas datang ke Antioquia mengembangkan jemaat. Dimulai dari hancurnya Yerusalem dan bait Allah tempat mereka beribadah. Dalam abad beberapa ke depan, tulisan kelompok ini umumnya musnah dan sedikit yang selamat hanya apokrif atau tidak diakui sebagai kitab suci. Dalam tulisannya, Epifanius menyatakan Nazarius memiliki Injil yang berbahasa Aramaik yang saat ini sudah lenyap. Injil yang berbeda Gospel is Hebrew dan Gospel dari Ebiois. Tahun 46, Paulus dan Barnabas melakukan penginjilan pertama ke Siprus dan Galatia, memperoleh kesuksesan besar dan kembali ke Antioquia pada tahun 48. Pada tahun 49, Yahudi Kristen dari Yerusalem datang ke Antioquia pengajaran Kristen tentang Jental Kristen. Fakta adanya dua kelompok pada gereja mula-mula dengan perbedaan dogma, kontrak dicoba ditutupi dan diperhalus. Bahkan Lukas dalam Kisah Para Rasul berupaya adanya friksi tajam dalam dogma seolah perselisihan hanya sekedar aspek personalia menentukan kinerja Markus. Paulus tegas menyatakan dogma Yahudi Kristen agar Gentile mematuhi hukum Taurat adalah sesat dan mengakibatkan perpecahan dengan Barnabas. Tahun 50, Paulus dan Silas melakukan penginjilan kedua ke Galatia, Misia, Makedonia, Akaya dan Asia, serta kembali pada tahun 52. Pada tahun 51, menurut Lukas, Yerusalem menyelenggarakan sidang yang dihadiri para rasul. Bagi gereja yaitu kelompok Yahudi Kristen, Yerusalem otomatis menjadi pusat aliran baru. Walaupun disebut Kristen tetapi mereka juga Yahudi dan memegang teguh hukum Taurat, tradisi, dan memandang bait Allah sebagai rumah Allah yang suci dan tampak ibadah. Bagi orang Yahudi, hanya satu rumah Allah yaitu yang berada di Yerusalem, tempat ibadah lain disebut sinagoga. Lukas dalam Kisah Rasul mengusung ide tersebut. Dogma Kristen harus merujuk ke pusat Yerusalem. Dogma Paulus berasal dari para rasul disebut dan Paulus mematuhi pimpinan gereja. Para rasul hadir di sidang. Paulus membantah tulisan Lukas karena kedatangannya ke Yerusalem karena panggilan Allah. Bahkan dogma bukan berasal dari para rasul, melainkan dari Yesus sendiri. Tahun 52,
Paulus menulis 1 Tesalonika, surat 2 Tesalonika beredar saat ini disepakati sebagai Pseudonym atau ditulis yang tidak dikenal mengakui sebagai Paulus. Kemudian pada tahun 53 Paulus memulai penginjilan ketiga sendirian ke Asia, Makedonia, dan Akhaya. Tahun 55 Yahudi Kristen mempengaruhi Gentile Kristen, jemaat yang Paulus bentuk. Untuk itu Paulus menulis surat Galatia untuk melawannya. Pada tahun 56 mengalami kekacauan konflik di Korintus. Paulus menulis 1 Korintus dan 2 Korintus. Pada tahun 56 surat Yakobus beredar di jemaat Yahudi Kristen. Tradisi mengakui penulisannya sebagai Yakobus, saudara Yesus. Dan pada tahun 57 Paulus menulis surat Roma. Paulus pergi ke Yerusalem menghindari perayaan hari Passover atau serangan massa, ditangkap penguasa Romawi dan dipenjarakan di Kaisarea. Pada tahun 59 Paulus mengajarkan ke Kaisarea dan dikirim ke Roma untuk diadili. Tahun 60 Paulus dipenjara di Roma. Paulus menulis surat di Filipi dan surat Filemon. Tahun 62 Paulus dibebaskan dari penjara lalu pergi ke Kreta dan Asia. Surat Efesus dan Kolose beredar dan menjadi perdebatan. Kemudian surat Ibrani beredar dan penulisannya tidak jelas. Sama sekali tidak tahu siapa yang menulisnya. Tahun 62 Yosefus Yerusalem mati di Rajam Batu. Tahun 63 Injil Markus mulai beredar dan tahun 64 Juli terjadi kebakaran besar melalap sebagian besar kota Roma. Kaisarea menuding bahwa Kristenlah yang bersalah. Kristen mulai mengalami penindasan oleh Kaisarea. 1 Timotius dan Titus mulai beredar dan disepakati sebagai pseudonym. Pada tahun 65, setelah mendirikan jemaat di Antioquia dan menunjukkan wakil Matius, Petrus pergi ke Roma melakukan penginjilan pada Yahudi yang berada pada pusat kota penjajahan. Petrus menulis surat 1 Petrus, Markus penulis Injil yang mendampingi hampir seluruh perayaan Petrus dan merupakan spiritual heart-nya, menulis Injil berdasarkan yang dipelajari dari Petrus yang tentang Yesus. Petrus menugaskan Markus penginjilan ke Alexandria di Mesir. Pada tahun 66 bangsa Yahudi memberontak. Kemudian Nero cepat mengirim pasukannya dipimpin Vespasian dan memadamkannya. Paulus kembali ditangkap dan dikirim ke Roma. Kemudian 2 Timotius beredar disepakati sebagai pseudonym. Saat itu mulai muncul aliran dosentik. Tahun 67 Paulus dihukum pancung karena selaku warga negara Romawi bebas penderitaan hukum salib. Tahun 68 lalu Nero bunuh diri digantikan oleh Vespasian sebagai kaisar dan menunjuk anaknya Titus memimpin pasukan. Kemudian Petrus dijatuhi hukuman salib, tetapi berkeras agar disalibkan terbalik karena merasa tak layak, sehingga mati dengan cara yang sama dengan tuannya. Surat Yudas dan 2 Petrus beredar. Saat itu gereja Yerusalem yang dipimpin Simeon menolak untuk memberontak dan memimpin jemaat mengungsi ke Pela di Peragia. Pada tahun 70 nubuat Yesus tergenapi, Bait Allah dan Yerusalem dihancurkan saat ditaklukkan Romawi. Reruntuhan Yerusalem yang ditinggalkan
manusia yang termasuk Yahudi Kristen melahirkan aliran Ebionite. Menurut Ebius, Nazarius mengungsi ke Pela dengan dihancurkannya kota suci dan bait Allah dan mendorong kelompok militan yang lebih fleksibel. Yang masih tetap adalah Yahudi Kristen yang meninggalkan kepatuhannya pada hukum Musa. Pada tahun 81, Timotius mati dan tinggal Yohanes Rasul yang masih hidup melanjutkan memimpin gereja di Asia. Ditulis oleh Lukas penginjil pendamping. Setiap Paulus dalam penginjilannya, surat Paulus banyak dikutip oleh Lukas saat menulis Injilnya. Lukas terinspirasi dalam perjalanannya mendampingi penggambaran Paulus. Dan banyak ajaran-ajaran yang datang pada saat itu. Akan tetapi rasul-rasul sanggup untuk memberitakan dan melewati rintangan dan cobaan dari pengajaran yang dilakukan mereka. Mereka juga sanggup dalam mewartakan kabar baik dari Yesus tentang keselamatan untuk bangsa Israel. Demikian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.